اهدنا الصراط المستقيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Karena karunia-Nya lah kita bisa dapat dikumpulkan dalam majlis yang mulia ini insyaallah taala, yaitu dalam rangka mempelajari satu cabang ilmu dalam ilmu Al-Qur'an. Alhamdulillah, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, agama Islam ini adalah agama ilmu. Seluruh cabang-cabangnya memiliki ilmu, disiplin ilmu dalam segala hal. Ada ilmu tafsir, fiqih, dan tidak kalah pentingnya pula di dalam ilmu Al-Quran disebut dengan ilmu qiraah. Ilmu qiraah. Sehingga ada tabi'in yang diutus oleh Utsman bin Affan. Beliau memfokuskan diri beliau untuk mengajarkan Al-Quran. Abu Abdurrahman bin As-Sulami, ya, beliau fokus untuk mengajarkan permasalahan Al-Quran karena mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allaman Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Maka dengan ini kita ketahui bahwa setiap yang berhubungan dengan Al-Qur'an maka itu semua baik. Kita ketahui bahwa Al-Qur'an itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra. Maka kitab ini ya suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dan dijelaskan secara perinci. Min ladun hakimin khabir. Dari sisi yang maha bijaksana lagi maha tahu. Maka kita ketahui dengan ini Al-Quran itu dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamullah. Al-Quran ini bukan makhluk, akan tetapi dia adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diturunkan kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak kita ragukan kemuliaan beliau. Diturunkan melalui perantara malaikat yang mulia pula, pemimpin para malaikat alaihi salatu wassalam. Dan kemuliaan Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai zaman kita sekarang
Al-Fatihah itu tetap 7 ayat dan tidak akan berubah, baik harokatnya ataupun hurufnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin menjaganya. Allah taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang menurunkan dzikr, Al-Quran, dan kami pula lah yang menjaganya. Masya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin penjagaan Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjamin pada kitab-kitab yang lain. Inilah kemuliaan Al-Quran yang seharusnya kita menerimanya dengan gembira, karena telah terpilih Al-Quran itu kepada zaman kita dan diturunkan, dan orang-orang yang mempelajarinya termasuk orang-orang yang baik. Seperti hadis yang pertama kita bacakan, kita tahu hadis ini diturunkan pada zaman, disabdakan oleh Rasulullah SAW pada zaman yang paling mulia. Khairun nas qarni thumma alladhina layunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi yang terbaik, manusia yang paling baik adalah di generasiku. Kemudian setelahnya, Untuk menjadi lebih baik, maka Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Orang-orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Ini mengandung makna yang luas. Apakah dia mempelajari tafsiriyahnya atau mempelajari bagaimana cara membacanya, qiraahnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah salah satu di antara kemuliaan Al-Quran. Maka hendaklah kita mempelajarinya. Dan di antara keutamaan-keutamaan orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, orang yang membacanya tidak akan merugi. Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun, al-hasanatu bi asyri amthaliha, la aqulu alif lam min harfun walakin alif harfun wal lamun harfun wa mimun harfun. Rasulullah SAW mengajak kita untuk bersungguh-sungguh belajar, mengajarkannya, membacanya. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu semisal seperti 10 kebaikan. Dan Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah aku mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Akan tetapi satu huruf itu alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kita bisa bayangkan berapa huruf yang sudah kita baca jika kita mempelajari Al-Quran, dan berapa pahala yang kita bisa dapatkan hanya untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian dalam kitab At-Tibyan, Al-Imam Nawawi membawakan tentang hadis-hadis Nabi SAW. Salah satu keutamaan fadilah orang-orang yang membaca Al-Quran, Rasulullah SAW bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, ini itu untuk motivasi buat kita untuk bisa mencapai kemahiran membaca Al-Quran. Ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia akan bersama malaikat yang mulia lagi taat. Walladzi yaqra'ul Qur'an yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun 'alaihi lahu ajrani. Dan adapun orang-orang yang dia terbata-bata, ini masih orang-orang pemula dalam membaca Al-Quran, jangan merasa rugi dan jangan putus asa. Dia merasa susah,
maka dia akan mendapatkan 2 pahala. Maka dijelaskan para ulama, yang mana lebih mulia di antara kedua ini? Satunya dapat 2 pahala dan satunya bersama para malaikat. Maka yang pertama itu telah menempuh masa yang kedua tadi, mendapat 2 pahala. Adapun orang-orang yang mahir, adapun orang-orang yang terbata-bata, maka dia tidak akan merugi, karena akan dia mendapatkan 2 kebaikan, 2 pahala. Masya Allah. Ini adalah orang-orang yang dia bersungguh-sungguh membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Kemudian Rasulullah SAW memberi perumpamaan yang baik. Ada 4 perumpamaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Yang pertama, mathalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalil utrujjah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Permisalan orang mukmin yang dia tuh membaca Al-Quran, mukmin dan juga dia membaca Al-Quran, maka dia seperti utrujjah. Buah ini rasanya, baunya wangi dan juga rasanya enak, karena dia memiliki keimanan dan dia membaca Al-Quran. Berbeda dengan orang yang kedua, mathalul mu'minin alladzi la yaqra'ul Qur'an kamathali tamrah la rihu laha wa ta'muha hulwun. Adapun orang-orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran, dia sholat, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi lalai dalam membaca Al-Quran, maka dia tidak baunya tidak sedap. Ya, maksudnya tidak memiliki bau, akan tetapi rasanya manis keimanan, tapi baunya tidak ada, seperti buah kurma. Ini adalah orang-orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Adapun mathalul mu'min, mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Adapun orang-orang munafik yang dia membaca Al-Quran, baunya wangi, akan tetapi rasanya pahit. Dan tidak membaca Al-Quran, maka rasanya pahit dan baunya tidak ada, rasanya juga pahit. Na'udzubillah. Maka sudah kita beriman, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, belajar membaca Al-Quran. Dalam hadis Nabi yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yarfa'ul kitaba aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat dengan kitab ini suatu kaum dan merendahkan suatu kaum. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memuliakan kaum dengan kitab ini, dengan kitabullah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan merendahkan suatu kaum bagi orang-orang yang tidak mengamalkannya dan juga meninggalkan dalam membacanya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra bih." Dia sebagai syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Masya Allah, pada masa itu kita sangat membutuhkan syafaat, sangat membutuhkan syafaat. Maka dengan kita membaca Al-Quran, selalu mendekat dengan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan kemuliaan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita dari berbuat hasad. Ya, melarang kita untuk berbuat hasad kepada orang lain. Tetapi untuk 2 hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkannya. Ya, la hasada illa fitnataini rajulun atahu Allahu malan fasulita ala halakatihi, kemudian rajulun atahu Allahu al-hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha.
Kemudian yang kedua, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hikmah, ilmu Al-Qur'an. Kemudian dia menunaikannya dan juga dia mengajarkannya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah di antara kemuliaan-kemuliaan, fadilah-fadilah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an. Maka seyogyanya kita walaupun hanya mendapatkan satu hadis saja, kita bersungguh-sungguh. Sebagaimana kita ketahui tadi, Abu Abdurrahman As-Sulami termasuk generasi tabi'in. Beliau dikirim oleh Utsman bin Affan ke Kufi untuk mengajarkan Al-Quran. Kemudian kita masuk dalam pembahasan qiraat. Apa permasalahan qiraat ini? Kapan mulai timbulnya ilmu qiraat ini? Di awal timbulnya qiraat ini adalah kesungguhan para tabi'in, para ulama-ulama terdahulu. Mereka membaca Al-Quran pada para sahabat. Dan setiap sahabat itu memiliki cara membaca yang berbeda. Di antaranya para ulama, ya, dia karena membaca hadis Nabi SAW, Al-Qur'anu yuqra'u ala sabati ahrufin. Al-Quran itu dibaca 7 huruf. Asbab inilah ulama qiraat meneliti bacaan-bacaan Quran. Meneliti bacaan-bacaan Quran. Karena pada zaman Utsman itu sempat terjadi fitnah. Di antara kabilah itu mau perang karena menganggap Al-Quran mereka itu adalah Al-Quran yang paling baik, yang paling benar. Kemudian dikumpulkan semua Al-Quran itu, dimusnahkan, dan dipanggillah Zaid bin Sabit untuk memimpin penulisan Al-Quran. Nah, salah satunya imam qiraat, ya, salah satu perawi qiraat, ya, Abu Abdurrahman As-Sulami, beliau diutus ke Kufi. Nah, disinilah sanad yang kita dapat melalui jalur beliau. Beliau mendapatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, kemudian Utsman bin Affan, kemudian Zaid bin Sabit, dan yang terakhir adalah Ubay bin Ka'ab. Nah, ini adalah sahabat-sahabat yang mulia, yang masalah Al-Quran tidak diragukan lagi. Nah, Abu Abdurrahman As-Sulami ini belajar kepada beliau dan diutus oleh Utsman bin Affan untuk mengajar ke Kufi. Disinilah turunnya ulama qiraat yang bernama Imam Asim Al-Kufi. Ini kalau seandainya kita dari Indonesia sambung jalur sanadnya ke Rasulullah SAW, itu tidak lepas dari Imam Asim. Imam Asim. Beliau memiliki 2 murid. Pertama ada Syu'bah. Ini adalah murid tertua. Kemudian Hafs. Beliau ini adalah anak tiri beliau, Imam Asim. Ya, yang sampai kepada kita, ya, adalah 2 riwayat ini. Dua riwayat ini. Ya, Imam Asim dan Imam Syu'bah memiliki ada karakter sedikit perbedaan. Ya. Kemudian rukun-rukun qiraat. Jadi yang bisa dikatakan qiraat, pembacaan Al-Quran, dikatakan itu bacaan Al-Quran, itu memiliki rukun, syarat. Ya, kalau tidak ada ini maka tidak sah, tidak bisa dikatakan qiraat, dan tidak boleh dibacakan dalam majlis adab. Majlis adab namanya, majlis adab, yaitu majlis pengambilan sanad. Kemudian pembacaan sholat, maka tidak diperbolehkan. Ya. Yang pertama adalah sesuai dengan susunan salah satu ilmu bahasa Arab, ya, sesuai sisi dalam bahasa Arab. Walaupun ini lemah, maksudnya apa? Ini tidak bisa jadi patokan, ya. Tapi harus bahasa Arab dan bukan bahasa yang lain. Kemudian yang kedua adalah sesuai dengan Rasul Utsman yang kita sebutkan tadi. Sahabat Utsman menulis, ya, memerintahkan Zaid bin Sabit
untuk menulis Al-Quran. Nah, ini memiliki karakter penulisan yang berbeda. Kita contohkan surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Dalam bacaan Imam Hafs itu memanjangkan Maliki Yaumiddin. Sedangkan Imam Syu'bah membacanya dengan memendekkannya, Maliki Yaumiddin. Seandainya kalau ma itu digunakan alif besar, ya kalau dalam cetakan Madinah, maka akan merusak qiraat, Maka digunakan di sini namanya ihtimal, ihmal atau ihtimal, ya. Karena mereka para ulama berpendapat, beralasan, contohnya basmalah, Bismillahi Allah, lafzu jalallah Allah dibaca mat, dibaca panjang, tapi tidak ada tanda alifnya. Ya, kalau cetakan kita bisa mengetahui ini kalau dicetakan Madinah ya. Kalau cetakan Depak itu tidak seperti itu ya, tidak sama. Beralasan dengan seperti ini, maka Maliki Yaumiddin itu dibaca panjang, maka bisa diterima. Ya. Kemudian yang ketiga, dilihat apakah ini sanadnya secara mutawatir atau tidak. Baik ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di sini kita akan memberikan sampai tentang permasalahan sanad. Ya, sanad ini sangat penting. Sanad ini bagian dari agama kita. Hujjah, dalil-dalil Al-Quran itu tegak di atas sanad. Dilihat sanadnya, apakah ini secara mutawatir? Ya, Al-Quran harus mutawatir. Al-Quran harus mutawatir. Ya, para sahabat itu sepakat bahwa ini adalah Al-Quran. Ya, bahwa ini adalah Al-Quran. Ya. Maka seandainya ada qiraat dan dicari sanadnya sehingga dia itu ada dilihat bahwa dia itu sanadnya mutawatir, maka itu diterima. Maka pada waktu zaman Imam Syatibi, ya, itu beliau belum ada yang berani menghujjah. Tidak ada yang menghujjah. Beliau mengatakan qiraat itu hanya 7 dan tidak ada yang membantah. Akan tetapi pada zamannya Al-Imam Ibnu Jazari, beliau mengatakan tidak, ada 3 qiraat lagi. Dan sampai sekarang pun tidak ada ulama yang membantah pendapat Imam Ibnu Jazari, sehingga yang sahih, yang benar qiraat itu adalah 10. Setiap satu qiraat memiliki 2 perawi. Yang sampai kepada kita, yang kita baca sekarang di Indonesia ini adalah riwayat Hafs. Walaupun ada temannya, saudara dalam gurunya, kakak kelas kakak seniornya dalam artian ini adalah Syu'bah. Syu'bah. Baik, itu adalah permasalahan ilmu qiraat. Dan terakhir, ya, dalam ilmu teori yang kita akan bahas ini adalah permasalahan tentang hukum melakukan, ya, disebut dengan maqamat. Hukum melakukan. Bagaimana melakukan, Ustaz? Hukumnya bagaimana? Nah, di sini kita akan bahas. Ada maqamat, ada lagu yang ada yang diperbolehkan, ada lagu yang tidak diperbolehkan. Ya. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dengan cara melakukannya. Rasulullah SAW bersabda, Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah bacaan kalian hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Maka kita diperintahkan untuk memperbagus bacaan kita. Kemudian yang lain, laisa minna man yataghanna bil Quran. Bukan golongan kami orang yang tidak mau melakukan Al-Quran, ya, dengan membaca dengan memperindahnya. Nah, ini lebih keras. Kita diperintahkan untuk melakukannya. Tapi lagu yang bagaimana? Maka kita lihat fatwa-fatwa ulama dari ulama qiraat, yaitu Imam Aiman Suwaid. Beliau disebut muqri. Ya, kalau dalam bacaan Quran itu disebut namanya ulama qiraat. Adalah muqri. Ya, muqrinya di zaman sekarang yaitu Dr. Aiman Suwaid. Beliau mengatakan pembacaan Al-Quran dengan maqamat musiqiyah adalah bid'ah yang tidak ada asalnya dalam agama. Maksudnya apa? Dia tidak ada di dalam pembelajaran Al-Quran.
Ya. Malah dikatakan dari Syekh bin Baz, ya, rahimahullah, fala yajuzu lil mu'minin, maka tidak boleh orang mukmin membaca Al-Qur'an dengan lahan kesalahan al-ghina, yaitu menyanyi, tariqatul mughanniyin, ya, dengan cara melakukan cara-cara orang-orang penyanyi. Bahkan wajib untuk dia membaca sebagaimana para salafus soleh, yaitu diantara para sahabat Nabi SAW dan juga para tabi'in atau orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Fayaqra'una murattilan, yang mana mereka itu membacanya dengan secara tartil, ya. Kemudian dia secara khusyuk membacanya sampai ya'thuruna, terbekas, ya, terbekas di dalam hati-hati mereka yang jika dia mendengar, yang orang-orang yang mendengarkannya, dan juga sampai membekas dengan hal itu pula. Dan adapun orang yang membaca dengan sifat al-mughanni atau orang-orang penyanyi, maka thariqah ini tidak boleh, kata Syekh bin Baz. Ya. Ya, jadi kalau ada orang namanya lagu itu, ya, dijelaskan para guru-guru kita ataupun orang-orang para ulama-ulama, itu namanya lagu itu seperti naik turun ataupun bagaimana cara dibimbing dengan latihan. Kita akan dengarkan cara yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim. Kita ambil lagi dari pendapat Ibnu Qayyim. Untuk memutuskan pertentangan ini tentang permasalahan melakukan Al-Quran, hendaknya dijelaskan bahwa lagu itu ada dua macam. Yang pertama, lagu sesuai dengan tabiat manusia, ya, yaitu tanpa dibuat-buat, tanpa latihan, dan tanpa belajar. Jadi orang melakukan itu dengan sendirinya, mendengarkan murattal syekh, ya, tanpa dipaksa dirinya, ya, maka itu bisa. Bahkan jika dia seseorang itu dibiarkan bersama tabiatnya, dibiarkan lepas dan bebas, niscaya dengan sendirinya dia bisa melakukannya. Hal tersebut diperbolehkan sekalipun orang itu membantu tabiat dan karakternya dengan menghias dan membaguskannya. Ya, jadi dia berusaha memperindah bacaannya. Itu seperti apa yang pernah dikatakan Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi SAW, kepada Nabi SAW, jika aku mengetahui engkau SAW mendengarkan, pasti aku hiasi bacaanku dengan sebaik-baiknya. Ini makna melakukan, yaitu mengindahkan bacaan. Demikian yang dilakukan dan didengarkan oleh kaum salafus soleh, yaitu lagu yang terpuji, yang berpengaruh baik terhadap bacaannya sendiri maupun pendengarannya. Dan disinilah dalil-dalil tentang masalah ini diarahkan para pembawa. Ini bisa rujuk kepada kitab karya Ustaz Abu Ya'la, ya. Beliau mengutip perkataan tentang permasalahan lagu. Kemudian lagu yang diperoleh dari usaha manusia, tidak sejalan dengan tabiat. Orang ini sebenarnya tidak bisa melakukan, tapi dia tidak terjadi kecuali dengan pembebanan diri, dilatih pembebanan diri, dibuat-buat dengan cara latihan. Contoh, mempelajari berbagai macam lagu vokal, ya. Lagu vokal itu tidak lepas, ya, mau naik, turun, berhenti, bagaimana, itu termasuk belajar vokal, ya. Jika kita ajarkan seperti itu, ini termasuk dalam permasalahan yang kedua ini. Berbagai macam melodi yang sederhana maupun sulit, baik itu mudah maupun sulit, yang terdiri dari beberapa irama tertentu dan nada yang diciptakan, yang hanya dapat dicapai dengan belajar dan berlatih. Ya, kalau seandainya secara tabiatnya dia tidak bisa mengikuti lagu itu, ya, mengikuti lagu tertentu, dia tidak bisa kecuali dengan latihan baru dia bisa. Maka ini termasuk yang bagian dari kelompok yang kedua ini. Dicapai dengan belajar dan berlatih. Inilah yang dibenci oleh para ulama salaf.
mereka mencelanya dan melarang membaca Al-Quran dengan cara demikian, mereka juga mengingkari pelakunya. Ya, saya membaca dari fatwa-fatwa ulama tentang permasalahan ini. Wallahu alam, saya tidak dapat tentang ada ulama yang membolehkannya, kecuali hanya mengizinkan itu karena tabiatnya saja. Boleh melakukannya tanpa tabiat. Adapun seandainya mirip, tapi dia tidak belajar, itu tidak ada masalah. Ya, karena kita mungkin sering mendengar setel rekaman-rekaman ngikut, tapi itu tanpa latihan, itu tidak dipermasalahkan. Hanya itu diperbolehkan para ulama. Tetapi kalau dengan ada latihan, antum ada guru membimbing, silakan naik ayat ini, ayat kedua turun, habis itu naik lagi. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Baik, kita mengutip dari perkataan Imam Ibnu Jazari, idwajibun alaihi muhattamun qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati yalfidhu bi afsahil lughati. Maka wajib para pembaca Al-Quran sebelum mereka memulai membaca Al-Quran, hendaknya terlebih dahulu mempelajari makharijal hurufi was sifati, makhraj huruf dan sifatnya, yalfidhu bi afsahil lughati, agar mereka bisa mengucapkan dengan bahasa yang paling fasih. Ya, maka ya, hukum yang pertama diwajibkan adalah memahami makharijul huruf dan sifatnya. Ya, di sini bisa terbagi menjadi dua, ya, sifatul haq dan mustahaq. Ya, ini berdasarkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Imam Jazari mengutip perkataan sahabat Ali radhiyallahu anhu, at-tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil itu adalah mengetahui tajwidnya huruf, makhrajnya tahu, sifatnya tahu, sifat mustahak dan sifat hak dan mustahaknya. Mana yang hak dan mustahak? Hak itu sifat lazimah, sifat yang harus menempel kepada setiap huruf. Wajib itu harus ada dan tidak boleh itu hilang. Kemudian sifat maghdhur, ya, sifat yang dia adalah sebagai penghias saja. Ya, hanya sifat penghias. Maka ini harus kita pahami. Harus kita pahami. Baik. Kita di sini akan sedikit latihan ya. Walaupun hanya 4 bab yang saya akan bawa. Kita sama-sama belajar ya. Semoga dengan ringkas ini nanti bisa Ustazuna di sini membimbing teman-teman nanti untuk belajar membaca Al-Quran, dan teman-teman juga di sini ikhwah fiddin bisa semangat dalam mempelajarinya. Ya, pertama adalah saya bahas adalah bab mat. Ya, mat ini ada 4 keadaan yang dia panjangnya 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, dan bisa kemungkinan bisa 2 harokat, 4 atau 6. Nah, yang pertama yang masuk 2 harokat. 2 harokat ini disebut mat asli atau mat tabi'i. Contohnya ya Muhammad, ya panjang itu dibaca mat tabi'i. Kenapa disebutkan tabi'i? Karena tabiat orang Arab itu kalau memanggil orang ya Muhammad secara tabiat seperti itu. Kemudian namanya mat badal. Mat badal ini terjadi pada hamzah saja yang panjang. Amanu. Nah, ini adalah mat badal. Kemudian mat iwad, yaitu mat yang terjadi pada satu waqaf fathatain. Ya, pada fathatain. Ban, jan, satu waqaf, ba, ja, ya. Kemudian namanya terakhir adalah mat silah sugro. Terjadi hanya pada dhamir hu, hi. Kalau cetakan Madinah mudah kelihatan ya. Ada ya kecil dengan waw kecil. Nah, ini saya contohkan ya kecil ya pada kondisi kasroh. Kemudian 4 harokat dikarenakan hamzah. 4 harokat ini kondisinya terjadi dikarenakan dikarenakan hamzah. Bertemunya mat tabi'i ketemu hamzah. Ada 3 kondisi, yaitu namanya mat wajib muttasil,
Kemudian mad ismun fasil. Ya, jaa la ilaha. Ya, jaa la ilaha. Ya, dibaca 4 harokat. Kemudian mad silah sughra ketemu hamzah. Jadi mad silah kubro. Hu. Ya. Kemudian dibaca 6 harokat, yaitu mad tabi'i ketemu sukun asli. Ketemu sukun asli. Biasanya dengan tasydid. Contohnya harun, harun, dinabarkan. Waladdallin. Nah, itu dibaca 6 harokat. Kemudian yang terakhir adalah 2, 4, 6. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Yaitu ketemunya sukun arid. Sukun arid. Mad tabi'i ketemu sukun arid dan lin ketemu sukun arid. Contohnya yang terakhir, biasanya dia terakhir. Minal mu'minin khawf. Ya, dibaca 4 harokat. Boleh dibaca 2, boleh dibaca 4, dan baca 6. Tetapi catatan, tidak boleh kita dalam satu surah ataupun dalam satu kondisi bacaan kita beragam bacanya. Jika seandainya kita membaca 2 harokat, maka semua 2 harokat. Jika kita baca 4 harokat, semua 4 harokat. Jika 6 harokat, maka semua 6 harokat. Seperti itu ya. Ini termasuk adab dalam membaca. Baik, kita praktek ya. Ta'awudz. Ada 3 cara ta'awudz di sini. Bismillah. Siap ya, ikutin selana ya. Ta'awudz model yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baca 4 harokat terakhir, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masuk contoh ta'awudz yang kedua. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya. Ini boleh digunakan juga ya. Nah, yang terakhir agak panjang. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min namthihi wa nafthihi. Silakan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min namthihi wa nafthihi. Iya. Itu sahih. Ya, kita pada saat membaca Al-Qur'an, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, "Fa idza qara'nal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Apabila kalian ingin membaca Al-Qur'an, maka hendaknya kalian membaca ya, maka minta berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan terkutuk. Kemudian baca basmalah, tidak ada model yang lain ya. Basmalah cuma satu. Ingat rokhwahnya. Pada huruf sin, jangan bismillah, bismillah, bismillah. Rokhwah, mengalir. Ya, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi jangan bismillah, bismillah, bismillah. Tapi dia akan bismillah. Bismillah. Ya, kemudian sifat ha. Ha itu adalah sifat yang paling lemah. Kebanyakan
kebanyakan para qari ya pembaca-pembaca itu dia menghilangkan huruf H. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, hilang. Tetapi dimunculkan bismillahi hi. Tapi jangan pakai dada. Karena makhrajnya di mana? Aqsal halqi. Aqsal halqi. Tenggorokan paling jauh, paling bawah. Baik. Ya, kita latihan langsung ke mat yang 2 harokat, mengenal mat yang 2 harokat. Ya, cuma satu jenis ya, cuma satu jenis ya, karena supaya cukup waktunya ya, supaya tidak larut malam. Ya, kita contohkan, ikutin setelah saya. Babibu, silakan. Babibu. Tatitu. Tatitu. Thathithu. Thathithu. Iya, makhraj tha itu di al-lisan. Kemudian fala talumuni walumu. Fala talumuni walumu. Aruni madza khalaqu. Aruni madza khalaqu. Nah, itu salah ya, harokatnya wa seharusnya. Wajunuda. Wajunudahuma kanu khati'in. Wajunudahuma kanu khati'in. Ya, kalau kita masih belajar, usahakan 4 harokat aja dulu. Karena apa? Kalau 4 harokat itu kebanyak pengalaman kita, kalau mau membaca 2 harokat itu mudah. Ke 6 harokat pun juga mudah. Tetapi kalau kita membaca 6 harokat, biasa 6 harokat, pada saat mau membaca 2 harokat, itu biasanya kelebihan. Kalau orang biasa baca 2 harokat, mau 6 harokat, biasanya kurang jadinya. Jadi 4 harokat di pertengahan, itu pengalaman. Bukan anjuran dari ulama ya, cuma itu pengalaman. Kemudian masuk ke pembacaan 4 harokat. Setiap mat tabi'i ketemu hamzah. Silakan. Ada hamzah ya, jadi ditekan. Yujadiluna fi ayatina. Idza ma ja'ahuha syahida. Sekali lagi. Idza ma ja'uha syahida. Ya, ini tarik nafas. 5 panjang ya. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'. InsyaAllah ya, dapat pahala. Ini Al-Quran ya, saya potong-potongan Al-Quran. InsyaAllah walaupun bacanya sedikit dapat pahalanya. Baik, semangat kita bacanya. Mada, madda, bola, bola, dinabarkan ya, kecuali nun mim bertasydid, maka diidghamkan. Haja, hajja, Haja, haja. Atuhajjunni. Atuhajjunni.
bukan. Para ulama mengatakan kalau dengung itu 2 harokat gunnah, ya. Tapi tingkatan gunnahnya, saya Usman Murad mengatakan ada 4 tingkatan: akmal, kamil, naqas dan anqas, ya. Naqis dan anqas. Paling sempurna gunnahnya itu nun dan mim bertasydid. Kemudian yang sempurna tingkatan kedua yaitu nun setiap ikhfa. Kemudian yang naqis itu nun mim yang sukun tetapi dia tidak ketemu dengan huruf-huruf ikhfa, dibaca izhar. Dan yang terakhir anqas yang paling rendah yaitu nun dan mim berharokat. Nah, ini tidak ada permasalahan lama dengungnya, ya. Kalau yang dengung namanya dengung, dia sama 3 harokat. Cuma permasalahannya adalah mana yang paling dominan keluar dari hidung, mana yang dominan dari mulut. Itu saja. Kalau paling sempurna berarti paling banyak atau semua keluar dari hidung. Dari mulut tidak ada. Contohnya tadi jun. Nah, itu keluar banyak dari hidung. Ya, itu seperti itu. Baik. Wanaddallin. Nah, ulama qiraat, para ulama tajwid memasukkan huruf dhad ini adalah sifat rokhwah. Sedangkan kita ketahui rokhwah itu lepas, tidak tertahan, ya. Tetapi dhad ini masuk ke sifat rokhwah. Jadi pada saat dia sukun, ya, dia dimasukkan walam dengan sifat istitolah, walam do. Jadi jangan walad, nah, laisa hakada. Waladdu. Nah, dengan sifat istitolah. Baik. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Silakan. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kalau surat Al-Fatihah aja, ini 1 bulan kita pelajari, untungan bisa masuk semua. Ya, tapi ini untuk perkenalan saja supaya kita semangat belajar, ya. Baik. Wa Tsamud. 4 harokat, ya. Al-Majid. Bil ibad. خطوات الشيطان لا تخلف الميعاد فبأي آلاء ربكما تكذبان Masya Allah, sudah langsung mana ya bacaannya. Baik, sekarang masuk nun sukun atau tanwin ketemu huruf-huruf hijaiyah. Maka dia ada kondisinya di sini saya masukkan 6 ya. 1 2 3 4 5 6 ya. Ya, tapi tasydid ini dia pembahasan sendiri sebenarnya, ya. Yang pertama adalah izhar halqi, ketemu huruf nun atau tanwin maka dibaca jelas izhar. Ya, kemudian ya nun mim waw idgham bi gunnah. Ini afan anak keliru, masuknya sebenarnya di bawah ikhfa. Ya.
Kemudian lam ra idgham bila gunnah. Idgham namanya idkhal, masuk tanpa digunakan. Qalb ya itu berubah, dia menjadi mim ya. Kemudian ikhfaul haqiqi yaitu ikhfa hakiki ya, yaitu ada 15 huruf sisanya. Ya. Kemudian tasydid nun dan mim tasydid nanti insyaallah kita bahas. Ya, pertama kita baca idhar halqi yaitu idhar halqi yaitu yang ada di tenggorokan. Ya. Karena dengung itu berhubungan dengan hidung, tidak mungkin ditutup tenggorokan, pasti tidak keluar dari hidung dengan mulut. Itu secara anunya seperti itu ya. Maka ikhfa itu terjadi hanya pada makhraj di lisan, makhraj pada makhraj lisan. Baik, kita masuk. Ani ana. Silakan. Ani ana. Huhan hani hahna. Masya Allah, ada yang suaranya sudah masuk huruf ha-nya. Khuhan khani khakhna. Qaryatin ahlaknaha. Minhu batiga'al fitnah. Iya, Masya Allah. Wa arsalnahu ila 100,000 aw yazidun. Alfin aw yazidun. 100,000. Alfin ingat sifatnya apa? Lam sifat bainiyah atau tawasud. Alfin sama kayak mim dan nun. Rumusnya apa? Din Umar. Kemudian idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Ya, dimasukkan dengan idgham artinya apa? Idkhal, masuk. Bi gunnah dengan cara menggunakan. Jadi tetap masuk ke gunnahnya juga. Ya, ikutin setelah saya. Wawani wauna. Yu yayyana. Mu mani mamna. Iya. Wa barqun yaj'alun. Min waliyyin wala nasir. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ Iya, insyaallah nanti dibetulkan sama Ustadz nanti ya. Ini cuma muqaddimah aja, insyaallah dipelajari sama-sama. Kemudian idgham bila gunnah. Idkhal masuk tanpa digunakan, maka masuk ke dalam huruf berikutnya. Rurarranirarna. Iya, ini sifatnya takrir, digetarkan. Ya, huruf R itu getar, tapi kebanyakan ya, R, nah, getarnya kebanyakan. Dia getar tetapi tidak banyak. Lulallani lalna. Ghafurur rahim. Hudan lil muttaqin. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون
Nah, masuk iqlab atau qalb. Fi dhalalin ba'id. في ضلال بعيد Min makanin ba'id. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Masya Allah. Ya, Semarang ikhfa. Ikhfa itu sebenarnya terbagi menjadi 3 lagi. Cuma ini karena secara waktu tidak mungkin bisa kita bahaskan. Ya, ada ikhfa a'la, mutawasid, kemudian adna. Ya, a'la itu 3, paling tinggi, huruf dal, ta, to. Kemudian yang paling bawah adna, huruf 2, ka dan ko. Adapun yang ini sisanya ada 15 ya, 15 huruf ikhfa. Berarti ada 10 sifat mutawasid yang pertengahan. Yaitu maksudnya apa? Huruf ta, dal, to itu paling guna, paling samar. Adapun kaf dan ko itu hampir idhar, jelas. Ing. Nah, itu ada huruf kayak dengung ya. Nah, kemudian jangan dilupakan ada sifat isti'la dan sifat istifal. Sifat bentuk apa? Ada sifat isti'la dan istifal pada huruf berikutnya. Maka kita baca harus tarqiq atau tafkhim. Apa dibaca tebal atau dibaca tipis. Ini harus kita ketahui. Tapi ini secara ringkas ini kita bacakan. Ini harus ditebal huruf qaf dan dia termasuk huruf yang adna, paling paling dekat, paling rendah. Fiha kutubun qayyimah. Nah, ini yang paling samar. Kuntum bihi tukadzibun. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Iya. Nah, nun dan mim tasydid. Ini didengungkan paling samar. Inna amma innahum kanu mujrimin. Mimi idgham mimi. Baik, kita praktek satu-satu. Kita praktek lagi ya. Alhamdu an'amta lahum qulub alaihim a'anzartahum absarihim ghishawah Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya. Kemudian ikhfa syafawi. Hum bihi hum biha hum bihim inna rabbahum bihim wa hum bil akhirati kafirun.
ditahan ya. Nah, kalau di cetakan Madinah itu mudahnya dia tidak ada mim. Mimnya itu tidak ada tanda sukunnya. Nah, itu cetakan Madinah ya. Enak kita mengetahui kalau dia dibaca ikhfa atau bukan. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Iya. Idgham mimi. Mim ketemu mim. Ya, mim sukun ketemu mim. Hum min. Kum min. Lahum min. Annama ghanimtum min syai'. Annama ghanimtum min syai'. Masya Allah. Annahum muhtadun. Annahum muhtadun. Ya, jadi ingat sifat-sifat tipis ya. Muhtadun. Jadi hanya ditebal. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Iya. Sekarang kita masuk huruf muqatta'ah. Nah, ini sering kita ketemuan baca Al-Qur'an ya. Nah, kita contohkan satu-satu. Ya, silakan diikutin setelah saya. Alif lam mim. Alif lam mim. Dibaca 6 harokat kecuali ain. Boleh dibaca 6, boleh dibaca 4. Kita baca 4 huruf ain nanti ya. Alif lam mim sad. Alif lam mim sad. Alif lam ra. Alif lam ra. Alif lam mim ra. Alif lam mim ra. Kaf Ha ya ain sad. Ya, ini mat lazim ya. Mat lazim kita untuk pakai. Toha. Tosim mim. Tosin. Yasin. Sod. Hamim. Ain sin qaf. Qaf